cuma mengerti anggur baru hanya sekadar, oh saya menerima berkat Tuhan, oh saya menerima saya menerima yang namanya Roh Kudus, oh saya menerima yang namanya sukacita. Sebentar. Apa kata Tuhan Yesus tentang anggur baru? Kalau saudara percaya Roh Kudus adalah seperti anggur baru dalam hidup saudara, sebentar saya mau bilang. Apa maknanya anggur baru? Atau apa kata Tuhan Yesus tentang anggur baru? Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini sama-sama. Markus pasal 2 ayat 22. 1, 2, 3. Demikian juga tidak seorang pun menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong yang lama. Sebab anggur yang baru akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu tumpah dan kantong itu pun rusak. Sebaliknya, anggur yang baru harus dituangkan ke dalam kantong yang baru. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa seringkali orang itu lupa bahwa anggur yang baru itu tidak boleh ditaruh dalam kantong yang lama. Anggur itu ketika disebut anggur baru, artinya anggur baru produksi, ketika dia masuk dalam kantong pada zaman itu tuh menggunakan kulit binatang. Ya. Ketika dia masuk dalam kantong, dia akan mengubah struktur kantongnya. Jadi struktur molekul dari kantong itu akan berubah. Nah, saudara, ketika kantong yang lama itu diisi kembali dengan anggur yang baru, yang terjadi adalah terjadi perubahan struktur lagi sehingga kantongnya tidak kuat, kantongnya jebol, kantongnya koyak. Jadi kalau saudara isi anggur baru ke dalam kantong yang lama, saudara ruginya dua kali. Sekalian kantongnya rusak, sekalian anggurnya tumpah, bocor. Nah, Tuhan Yesus menggunakan analogi ini untuk menggambarkan kadangkala orang cuma minta anggur yang baru, tapi orang nggak minta hati atau kantong yang baru. Orang selalu minta anggur baru, orang selalu minta berkat Tuhan, tapi orang nggak siap dengan hati yang baru. Saudara, kantong yang baru itu apa? Kantong yang baru itu adalah hati yang baru. Sama-sama kita baca Yesaya 36 ayat 26. 1, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ketika pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan apa itu? Hati yang baru. Tuhan akan mencurahkan apa itu? Hati yang taat. Itu apa? Itu gambaran kantong yang baru. Hari ini banyak orang minta berkat Tuhan, tapi tidak siap dengan hati yang baru. Saya tanya saudara, saudara, kalau kita menerima berkat Tuhan enak tidak? Halo? Tapi saudara, apakah berkat Tuhan atau dalam, ya oke lah kita sebut aja berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu apakah selalu akan baik? Oke, gini deh. Saudara, kalau dapat warisan, baik atau tidak? Siapa sih ini mau dapat warisan? Nggak mau, nggak apa-apa sih. Saya mau. Uang itu berkat tidak? Halo? Uang itu berkat tidak? Berkat. Tapi tidak semua orang siap pegang uang. Setuju? Setuju? Dalam satu waktu yang lampau, saudara, saya seminar dengan satu jemaat di Sumatera Utara, di Medan. Seminar tersebut saya berikan judul Harta Warisan. Apa tujuan dari seminar itu? Saya ingin mengedukasi jemaat bahwa dalam pelayanan pastoral saya amati bahwa orang seringkali tidak diperlengkapi dengan wawasan tentang yang namanya harta warisan. Begini, kalau saudara punya uang 10 miliar, saudara punya 2 anak, saudara memutuskan untuk pensiun, saudara akan kasih berapa ke anak-anak? Saudara kasih berapa? Gak tahu Pak, saya gak pernah punya pegang 10 miliar. Siapa tahu Tuhan akan kasih ke saudara. Udah siap ya? Saya mau. Kalau saudara gak mau, gak apa-apa. Saudara mau? Oh, mau, betul toh? Saudara kalau punya uang 10 miliar, saudara punya 2 anak, saudara kasih berapa? Bagi rata Pak, 5M, 5M. Biasanya orang begitu. Betul gak? Saya tahu saudara menjawab itu maksudnya saudara ingin adil, saudara mau sayang kepada anak, saudara mau kasih 5 dengan 5, betul nggak?
Kalau saya boleh kasih saran, anyway itu uang saudara, itu hak saudara. Tapi kalau saya boleh kasih saran, saya tidak akan kasih itu uang semuanya. Jangan jadi orang tua yang kasih sepenuhnya harta kepada anak-anak. Karena percayalah kepada saya bahwa manusia itu baik. Kita berharap anak-anak kita baik. Tapi sayangnya uang bisa mengubah orang. Halo? Karena uang, ada anak bisa deportasi namanya pulang ke Jompo. Karena uang. Karena uang, adik kakak bisa baku bunuh, saya kasih tahu. Halo? Jadi hati-hatilah dengan harta. Harta itu bisa jadi tutup. Karena uang bisa membuat orang gelap mata. Saya kasih tahu lagi. Kalau saya punya harta 10M, saya tidak akan kasih anak-anak sama rata. Kenapa? Karena tidak semua anak bisa dipercayakan harta. Setuju? Ada orang pegang uang. Waktu pegang uang apa yang terjadi? Lupa diri. Minggu lalu saudara saya baru balik dari Makassar. Lalu kemudian salah satu diaken di sana mengatakan begini, Pak, Bapak tahu tidak orang sini atau orang asli sini sudah terkenal. Terkenal apa? Mereka kalau pegang uang, langsung mereka ganti istri. Jadi orang sering bilang ada uang abang di saya, tidak ada uang abang di tendang. Jangan salah, ada uang abang bisa ganti istri. Jadi lebih pilih abang kita ada uang atau tidak? Hah? Tidak, maksudnya. Saya mau tanya, uang itu berkat atau tidak? Tapi kalau uang itu bikin suami kita cari istri baru, istri-istri, itu berkat atau tutup? Saudara mengerti maksudnya? Tidak semua orang bisa terima berkat Tuhan. Paham? Saya jadi orang tua, saya akan bagi ke anak saya. Saya akan perhatikan mana yang bisa dipercayakan berkat dan mana yang tidak bisa dipercayakan berkat. Karena saya adil, saya akan bagi berdasarkan kesanggupannya. Dan karena saya kasih, saya tidak akan memberi atau memanjakan anak saya dengan harta. Kalau harta itu bisa merusak dia, saya tidak akan kasih. Terus apa maksudnya? Hari ini ada tidak di antara saudara yang merasa bahwa Tuhan hari ini mungkin belum memberkati saudara? Halo? Halo? Percayakah saudara bahwa Tuhan maha bijak? Percayakah saudara bahwa Tuhan maha tahu? Percayakah saudara bahwa Dia maha kasih? Artinya Dia tahu memberi mana porsi paling baik untuk kita. Ngomong aminnya itu kadang-kadang